Rukun atau fardunya tayamum. Jadi ada beberapa rukun tayamum. Tadi itu syarat-syarat tayamum ada 5. Apa tadi yang pertama? Adanya halangan dikarenakan misal sakit atau bepergian. Kemudian yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, adanya setelah mencari air. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa yang keempat? Yang keempat, merasa kesulitan memakai air. Kemudian langkahnya air. Ya, langkahnya air setelah mencari. Kemudian yang terakhir, pakai debu yang halus, yang tidak bercampur camping atau tidak bercampur pasir. Lam yajuz, maka tidak boleh bertayamum. Nah, sekarang fardu atau rukun tayamum. Perhatikan dong. Rukun tayamum atau fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat. Jadi niat tayamum adalah nawaitu tayamuma li istibahati sholati mafrudati lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati mafrudati lillahi ta'ala. Jadi di situ li istibahati sholatil mafrudat. Sholat mafrudat, sholat fardu. Jadi inti tayamum itu hanya untuk melakukan sholat fardu, melakukan sholat fardu satu sholat fardu itu kekuatannya tayamum sekali. Jadi intinya tayamum itu bukan untuk mengerjakan sholat sunat, tapi inti dari tayamum ketika kita mau melaksanakan sholat fardu. Makanya niatnya listibahati sholatil mafruḍah, sholat fardu. Inti tayamum adalah untuk mengerjakan sholat fardu, bukan untuk mengerjakan sholat sunnah. Jadi umpamanya sholat fardu, setelah mengerjakan sholat fardu itu boleh mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kemudian rukun yang kedua, setelah adanya niat langsung membasuh atau mengusap muka. Dengan cara-cara mengusap muka seperti caranya mengusap muka ketika wudhu pakai air, sama mulai atas dari sampai ke jenggot, samping, telinga kiri, telinga kanan, sama. Kemudian rukun yang ketiga yaitu mengusap 2 tangan sampai siku-siku, sama seperti usapan ketika wudhu. Dan yang keempat adalah tertib dilakukan dengan berturutan, sistematis. Jadi mengenai rukun tayamum dengan rukun wudhu itu berbeda. Kalau anggota tayamum itu muka, tangan dan kaki. Kalau tayamum itu muka dan tangan, kaki tidak. Jadi perbedaan tayamum itu anggota yang diusap. Kalau wudhu itu tangan, muka, tangan dan kaki, wajah, tangan dan kaki. Kalau tayamum cuma wajah dan tangan. Kemudian ada berapa rukun wudhu di rukun tayamum? 4. 1 niat dalam hati. 2 membasuh wajah. 3 membasuh tangan sampai siku.
keempat, Tertib. tertib itu mulai pertama membasuh wajah, kemudian setelah wajah membasuh tangan, dua tangan kaki indah, siku-siku, berarti cuma 4, dan itu dilakukan setelah niat. Jadi niat itu sama, niat yang pertama bersamaan pelaksanaannya dengan apa? Mengusap wajah sama. Kemudian sunnah-sunnah tayamum ada 3. Perhatikan, sunnah tayamum ada 3. Wa sunanu salah satu asya. Sunnah tayamum ada 3. Pertama, atasmiyah, baca bismillah sebelum memulai. Kemudian yang kedua, mendahulukan kanan, mengakhirkan kiri. Misalkan tangan, maka tangan yang didahulukan tangan kanan, kemudian yang kiri. Kemudian wal mualatu, dan dilakukan terus menerus, tidak ada jeda. Jadi habis muka langsung tangan. Jadi nggak boleh namanya tayamum atau wudu habis muka kemudian minum atau makan atau ambil sesuatu yang durasinya cukup lama, kemudian mengerjakan rukun yang selanjutnya, maka ini namanya tidak mualat, tidak berturut-turut. Maka syaratnya sunnahnya harus berturut-turut kalau tayamum. Tapi kalau wudu mualat itu apa? Wajib. Jadi tartib dengan mualat itu lain. Kalau tartib itu urutan, mulai pertama, kedua, sampai seterusnya. Kalau mualat itu dilakukannya dengan terus menerus, tidak ada jeda, terus menerus sampai melakukan rukun yang akhir. Kemudian selanjutnya waladzi yubtilu tayammuma, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum ada 3. Satu, sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, seperti kentut dan lain sebagainya, bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya dan lain sebagainya, menyentuh kemaluan, menyentuh lubang depan, lubang belakang tanpa adanya penghalang, itu perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Pokoknya apapun yang membatalkan tayamum, apapun yang membatalkan wudu itu juga termasuk membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua yang membatalkan tayamum adalah wariyatul ma'i fi ghairi waqti sholati, melihat air sebelum waktu sholat sudah tayamum ya. Sudah tayamum, tapi tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Kalau sudah tayamum lalu kok melihat air, maka tayamumnya batal. Kan tetapi ketika sudah masuk waktu sholat, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Kok tadinya nggak ada air sama sekali, sudah capek, kemudian melakukan tayamum, dan melakukan tayamum itu sudah masuk waktu sholat, kok melihat air, tidak batal. Kemudian yang membatalkan tayamum lagi adalah riddah. Murtad itu apa? Keluar dari Islam dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Dengan kata-kata misalnya apa? Ya, murtad keluar Islam dengan kata-kata, misalkan menghina atau melecehkan nama Allah atau nama Rasulullah dalam perkataannya, atau keluar Islam dengan perbuatan, ya, dengan lisan misalkan menyembah batu misalkan, ya, itu sudah masuk ke kategori murtad. Jadi hati-hati. Kemudian yang membatalkan wasaibul jabair yang alaiha. Nah, ini orang yang sudah memakai perban, artinya yang memakai mujah, ya. Orang sudah memakai mujah atau perban sakit atau apa. Jadi perbannya itu di anggota tayamum, tangan misalkan. Maka orang yang diperban tangannya atau anggota tayamum ini diperban, maka caranya dia harus mengusap perbannya saja. Jadi perbannya itu yang diusap.
Ya, kemudian dia tayamum dan dia sholat. Wala ya'tata alaihi, dan orang yang ada perban kemudian tayamum dengan cara mengusap perbannya saja dan langsung sholat, itu dia tidak wajib mengulangi sholat ketika melihat air apabila perban yang dipasang itu sebelum dipasang perbannya anggota yang ditutup atau anggota yang diperban itu dalam keadaan suci, suci. Maka dia sholatnya dengan tayamum hanya mengusap perbannya, dia tidak wajib mengulangi sholatnya apabila sebelum memasang perban itu tangan anggotanya sudah suci. Kemudian wayatayammamu likulli fardin, seseorang itu melakukan tayamum hanya untuk sholat fardu, hanya untuk satu sholat fardu. Kemudian satu tayamum, orang yang tayamum itu pun satu tayamum itu untuk satu sholat fardu atau satu tayamum untuk sholat sunnah berapapun yang dikehendaki. Ingat, satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu, satu tayamum boleh mengerjakan sholat sunat berapapun yang dikehendaki. Ya, jadi kekuatan tayamum untuk satu fardu, kekuatan tayamum untuk sholat sunnah itu terserah berapapun, 2 rakaat, 4 rakaat, apa. Pokoknya terserah berapa jumlahnya, itu terserah. Itu kalau sholat sunnah. Wala'alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.